Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya di sini adalah bilangan prima. Ya, bilangan prima di sini kita belum membahas terlalu jauh terkait sifat-sifatnya dan cara untuk mengecek dia prima atau tidak. Di sini hanya diberikan salah satu cara yang paling sederhana yang belum menggunakan Fermat teorem ya dan lain sebagainya itu nanti itu kita bahas agak belakang-belakang dulu ya. Nah, di sini kita masih membahas dasar dari bilangan prima itu apa dan contoh-contohnya yang sederhana itu apa. Oke. Ya. Oke, di sini latar belakangnya dulu bilangan 1 itu hanya memiliki satu faktor positif yaitu 1. Faktor dari 1 kan kalau tidak 1 ya negatif 1. Nah, sedangkan faktor positifnya itu cuma 1 saja, yaitu 1. Nah, di sini kalau dibandingkan dengan bilangan bulat positif yang lain, maka bilangan bulat positif yang lain ini memiliki faktor positif setidaknya 2. Siapa? Yaitu yang pertama adalah 1. Semua bilangan pasti bisa dibagi 1 kan? Kemudian yang satunya adalah dirinya sendiri. Oke, pasti bilangan itu juga bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Nah, bilangan yang memiliki tepat 2 faktor positif, di sini memiliki peran yang cukup penting dalam teori bilangan. Nah, oleh karena itu, bilangan yang memiliki tepat 2 faktor positif tersebut, itu diberi nama bilangan prima, yang selama ini kita kenal. Nah, bilangan prima definisinya yang secara formal yaitu suatu bilangan bulat positif P, ya, bilangan bulat positif P disebut bilangan prima jika yang pertama P-nya lebih besar dari 1. Berarti 1 jelas bukan bilangan prima. Oke, kemudian yang kedua syaratnya adalah faktor positif dari P itu hanya 2, yaitu 1 dan P itu sendiri. Faktor positifnya hanya ada 2 buah, yaitu 1 dan P itu sendiri. Ya, seperti yang kita kenal ya, hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Itu adalah bilangan prima. Dan yang sering biasanya kesalahan kecilnya, biasanya dulu bingung, 1 itu bilangan prima atau bukan ya? Nah, 1 itu bukan bilangan prima, karena faktor positifnya cuma ada 1 buah. Sedangkan kalau bilangan prima harus ada 2 buah. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini contohnya yang sering kita kenal 2. 2 bisa dibagi 1 dan 2 saja. 3, 5, 7, 11, 31, 101. Nah, ini di antara 11 dan 31 masih ada 13, 17, 19, 23 dan lain sebagainya. Oke, itu merupakan bilangan prima. Kemudian bilangan prima itu ada ibaratnya lawannya ya, yaitu yang disebut dengan bilangan komposit. Suatu bilangan bulat positif K disebut bilangan komposit jika yang pertama syaratnya sama, harus lebih besar dari 1, sama seperti bilangan prima ya. Dan cuma bedanya di sini, K bukan prima. K bukan prima artinya apa? Dia memiliki faktor positif selain 1 dan dirinya sendiri. Ya kan? Contoh misalkan 6. Berarti 6 kan selain 1 dan 6 dia punya faktor lain yaitu 2 dan 3. 4. Dia punya faktor lain selain 1 dan 4 yaitu 2. Nah, 4, 6, 8, 9 itu disebut sebagai bilangan komposit. 1 bagaimana? 1 itu komposit. Apakah komposit? Tidak. Karena di sini syaratnya K-nya harus lebih besar dari 1. Loh, berarti 1 itu bukan prima, juga bukan komposit. Ya,
Satu adalah bukan bilangan prima dan bukan bilangan komposit berdasarkan definisinya, ya kan? Nah, terus satu bilangan apa? Ya udah, satu ya satu aja. Dia bilangan asli, seperti itu aja. Oke. Nah, di sini ada beberapa sifat sederhana, yaitu yang pertama terkait ketakhinggaan bilangan prima. Ya, yang pertama setiap bilangan bulat positif n dengan n-nya lebih besar dari 1, ya, memiliki pembagi prima atau biasa kita sebut faktor prima yang nanti biasanya kita tuliskan sebagai misalkan setiap bilangan bisa kita tuliskan faktorisasi primanya, ya kan. Nah, itu tidak lain tidak bukan berkata bahwa setiap bilangan bulat positif itu pasti memiliki faktor prima. Ya. Kemudian teoremanya berkata ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Ya, jadi nanti lebih dari 1 juta berapa, 1 miliar sekian, nanti itu masih ada bilangan prima yang lain, masih ada bilangan prima yang lain. Dan tak hingga banyaknya. Kita tak tahu sampai berapa. Nah, kemudian di sini artinya lemma itu apa? Artinya teorema itu apa? Kalau lemma itu biasanya adalah ibaratnya teorema kecil, ya. Teorema kecil yang digunakan untuk pembuktian teorema. Seperti itu. Ya, jadi nanti lemanya di sini dia akan digunakan untuk pembuktian teorema. Nah, untuk bukti lemma dan teorema ini akan saya berikan di lain waktu nanti. Yang penting kita tahu sifatnya terlebih dahulu saja. Oke. Lanjut. Sekarang terkait mencari bilangan prima, ya. Mencari bilangan prima kita punya teorema yang sederhana di sini. Dia berkata bahwa jika n adalah bilangan komposit, maka n memiliki faktor prima p dengan p-nya itu kurang dari sama dengan akar n. Ya. Tidak usah dicari sampai mendekati p, mendekati n, tapi cukup batasnya adalah akar n saja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Oke. Cara memeriksa bahwa bahwa 101 merupakan bilangan prima. Berarti n-nya 101 ya. Nah, kalau tadi kan dia teoremanya bilang kalau n-nya komposit, maka n punya faktor prima p yang kurang dari sama dengan akar n. Nah, kalau kita mau menunjukkan bahwa dia merupakan bilangan prima, maka n merupakan bilangan prima, maka n tidak memiliki faktor prima, ya kan, dengan faktornya itu yang kurang dari sama dengan akar n. Nah, pengennya seperti itu. Jadi untuk 101 kita coba 101 dibagi dengan bilangan prima mulai dari 2 sampai dengan akar 101. Akar 101 dia itu mendekati akar 100 ya, yang paling mendekati. Berarti mendekati 10. Berarti bilangan prima mulai dari 2 sampai 10 itu 2, 3, 5, dan 7. Jadi 101 cukup kita cek bagi dengan 2, bagi dengan 3, bagi dengan 5, dan bagi dengan 7. Apakah ada yang merupakan faktor dari 101? Kalau tidak ada, berarti 101 bilangan prima. Kalau ada, berarti 101 bilangan komposit. Seperti itu. Oke, kita cek di sini 101 kalau bagi 2, berarti dia itu 2 kali 50, ya kan, ditambah 1. Oh, ternyata dia masih punya sisa. Nah, algoritma pembagian di sini juga kita bisa tuliskan sebagai habis bagi atau tidak ya. Sama seperti keterbagian yang kemarin. Kalau keterbagian berarti sisa baginya itu 0. Kalau sisa baginya tidak 0 berarti bilangan tersebut tidak habis dibagi oleh pembaginya. Nah, di sini selanjutnya 101 dibagi oleh 3, oh ternyata bersisa 2, berarti tidak habis dibagi 3.
101 dibagi 5, sisanya 1. 101 dibagi 7, oh bersisa 3. Karena 101 tidak habis dibagi 2, 3, 5, dan 7, maka 101 merupakan bilangan prima. Oke. Itu adalah cara pengecekan yang paling sederhana. Contoh lagi, cara memeriksa bahwa 163 merupakan bilangan prima. Nah, untuk ini berarti 163 kita coba bagi dengan bilangan prima mulai dari 2 sampai akar 163. Akar 163 itu mendekati akar 169 ya. Akar berarti 13. Tapi di sini saya bulatkan ke bawah karena dia tidak sampai 169. Berarti batasnya cuma sampai 12 saja. Seperti itu. Oke, berarti bilangan prima 2 sampai 12 itu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Ternyata dengan cara serupa ya, bisa kita lihat sisa baginya semua tidak ada yang 0. Artinya 163 tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka 163 merupakan bilangan prima. Oke. Kemudian dulu juga ada ilmuwan ya namanya adalah Eratosthenes. Nah, di situ dia menggunakan algoritma pembagian yang tadi atau sifat teorema yang tadi yang kita gunakan untuk ngecek 101 dan 163, dia gunakan untuk mencari bilangan prima yang kurang dari 100. Nah, menggunakan yang namanya shift. Shift ini artinya apa? Penjaringan kalau tidak salah, penyaringan. Ya. Jadi bilangan prima yang kurang dari 100 itu berarti kita list 1 sampai dengan 100, kemudian berarti harusnya berdasarkan teorema yang tadi, di sini semuanya kalau dia tidak prima, dia punya faktor prima yang kurang dari akar 100. Akar 100 berarti 10. Nah, bilangan prima 2 sampai 10 itu 2, 3, 5, dan 7 saja. Nah, di sini kita bisa cek bilangan komposit yang habis dibagi 2. Berarti yang genap kita coreti semuanya. Seperti itu. Dicoreti sampai bawah semua. Kemudian yang habis dibagi 3. Oke, 3 di sini jelas prima ya, jadi tidak dicoret. Jadi yang habis dibagi 3 itu dicoret lagi. 9, kemudian 15, kemudian yang genap-genap tadi sudah dicoret ya. Ini 21 dan seterusnya. Kemudian yang habis dibagi 5. Yang habis dibagi 5 berarti 15 sudah 25. Ini dicoret juga 25, kemudian 35 dan seterusnya. Kemudian yang habis dibagi oleh 7 ini dicoreti juga. Berarti 7 dikalikan berapa yang belum dicoret ini? Ya, 7, 49 ini dicoret. Nah, dan seterusnya sampai dengan 100. Itu yang habis dibagi 2, 3, 5, dan 7 dicoreti. Hasilnya, sisanya yang tidak dicoret ini merupakan bilangan prima, kecuali 1. 1 tadi bukan bilangan prima. Berarti bilangan prima yang kurang dari 100 itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, kemudian 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, dan seterusnya. Ya, jadi caranya seperti itu. Dibagi batasnya adalah
akar dari bilangan terbesarnya, yaitu akar 100. Oke, ini adalah cara berpikir atau algoritmanya orang terdahulu ya, bagaimana menemukan bilangan prima yang kurang dari 100 dengan teorema yang tadi, yaitu dibagi dengan faktor prima yang kurang dari akar N tadi. Ya, di sini bisa dicoba untuk latihan, silakan diperiksa apakah bilangan berikut merupakan bilangan prima ataukah dia bilangan komposit. 211, 221, 293, dan 287. Ya, silakan dicoba. Kalau dengan cara seperti contoh yang tadi ya. Oke, saya rasa pengenalan untuk bilangan prima itu dulu. Silakan dipahami dan silakan dicoba latihannya untuk membantu pemahamannya agar lebih dalam. Oke, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.